Perkenalkan, saya Aurelia Azahra, siswi SMA Negeri 2 Lamongan, peserta SMA Awards 2025, cabang lomba monolog. Sebagai seorang guru, tugas saya adalah mendidik hati generasi penerus bangsa. Tugas saya adalah mendidik hati generasi penerus bangsa. Saya tegaskan sekali lagi, mendidik hati generasi penerus bangsa adalah tugas saya. Astaga, ada apa ini? Sudah, tenang. Kita mulai pembelajarannya ya sekarang ya. Astaga, jangan lempar-lempar. Nanti bukunya sobek. Sudah, duduk. Kamu duduk. Semuanya duduk. Tenang. Sekarang, ceritakan pelan-pelan apa penyebab kericuhan hari ini. Astaga, kalian ini semua manusia kan? Lupa kalau manusia itu punya akal dan hati. Kalau memang ingat, lantas kenapa mudah sekali tersulut emosi? Maafkan saya. Jujur, pola pengajar yang saya terapkan hingga hari ini bukan bermaksud ingin menyusahkan kalian untuk mendapatkan nilai. Apakah sekolah masih ada artinya jika hanya sekedar berebut nilai sebagai siswa, lantas kehilangan nilai sebagai manusia? Tidak dipungkiri bahwa saya sangat kagum dengan berbagai gagasan mengenai sekolah masa depan. Semuanya dipercanggih dengan kecerdasan buatan. Tapi di sisi lain, apakah saya salah jika merasa khawatir kemudahan yang diberikan oleh teknologi pada akhirnya akan membuat manusia kehilangan daya juang? Apakah saya salah jika merasa khawatir sekolah masa depan hanya akan menciptakan generasi yang cerdas secara teknologi, tapi miskin akhlak, kebijaksanaan, dan empati? Apakah saya salah jika merasa takut guru-guru yang bisa memberi teladan moral dianggap tak lagi penting hadirnya dan perlahan bergeser algoritma? Apakah saya salah? Sebagai seorang guru, tugas saya adalah mencerdaskan otak generasi penerus bangsa. Ya, tugas saya adalah mencerdaskan otak generasi penerus bangsa. Saya tegaskan sekali lagi, mencerdaskan otak generasi penerus bangsa. Hanya itu tugas saya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan akan segera saya koreksi dengan bantuan AI. Jika tidak ada kendala internet, 5 menit lagi tugas bisa kalian cek di website kelas kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan virtual selanjutnya dan selamat siang. Hai. Apa ini yang kamu takutkan dulu? Bukankah sekolah seperti ini justru menenangkan kita sebagai guru? Hah? Tak ada lagi
ribut saling melempar buku. Karena sosial media menjadi arena keributan yang lebih seru. Tak ada lagi gaduh celoteh siswa berebut perhatian guru. Karena pujian maya netizen menjadi puncak prestasi baru. Bahkan, tak ada lagi tumpukan-tumpukan kertas yang harus dikoreksi satu persatu. Ujiannya sekarang, tak ada yang di atas kertas. Penilaiannya pun dipercanggih dengan kecerdasan buatan yang mampu menilai secara instan. Bukankah ini manfaat sekolah masa depan yang didambakan? Efisien, akses luas, dan pembelajaran tanpa batas. Ya itu memang manfaat yang baik dari kecanggihan teknologi. Dan akan tetap baik jika tidak kehilangan kebaikan-kebaikan manusiawi. Interaksi anak dengan gadgetnya jangan sampai mengikis semangat silaturahmi dengan manusia. Gadget yang membantu mereka mendapatkan informasi dengan cepat jangan sampai membuat mereka kehilangan makna pentingnya daya juang, proses, ketekunan, dan kesabaran. Dan yang terpenting, jangan sampai sekolah masa depan hanya bertumbuh pada kecanggihan, tapi juga wajib berpegang teguh pada akhlak, adab, dan kebijaksanaan. Jika semua itu diabaikan, akibatnya akan sangat menakutkan. Teknologi yang seharusnya menjadi pelayan pendidikan berubah menjadi tuan. Karena sekolah masa depan bukan sekedar seberapa cerdas teknologinya, tapi juga seberapa bijak manusia menggunakannya. Dan sekolah masa depan dimulai dari kebijaksanaan pilihan kita hari ini. Sebagai seorang guru, tugas saya adalah mendidik otak dan hati generasi penerus bangsa. Tugas saya adalah mendidik otak dan hati generasi penerus bangsa. Saya tegaskan sekali lagi, mendidik otak dan hati generasi penerus bangsa adalah